Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala sayyidul musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa alaina bi barakatihi wa asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun awqatu sholati khamsun. Awqatu sholati khamsun. Adapun waktu-waktunya salat fardu. Khamsun yaitu ada 5. Jadi ini menjelaskan tentang waktu-waktunya sholat. Karena sholat itu harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Tidak sah melaksanakan sholat kalau tidak pada waktunya. Di sini akan dijelaskan. Awwalu waqti dhuhri, adapun permulaan waktunya salat zuhur, zawalus syamsi, ialah sejak tergelincirnya matahari. Enggak pakai jam ini. Jadi waktu zuhur itu masuk permulaannya kalau sudah matahari nyampe di atas dan tergelincir sedikit. Berarti tergelincir ke barat sedikit. Matahari di atas, zuhur, gelincir sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau pas di atas istiwa namanya. Istiwa kalau masih lurus belum, tergelincir sedikit, baru itu sudah masuk sholat waktunya zuhur. Jadi andaikan tidak pakai jam, dulu pakai migran gitu ya. Tidak pakai jam tidak apa-apa, pakai bayangan. Kalau ada tongkat atau kayu lurus, kalau bayangannya sudah muncul sedikit sebelah timur, berarti sudah masuk waktu. Sampai kapan? Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu zuhur, masih udil syai'in mislah, ialah masih menjadinya bayangan sesuatu, mislahu ialah sepertinya sesuatu itu, wa iradil istiwa, selain bayangan istiwa. Bayangan. Jadi zuhur itu awal waktunya kalau sudah matahari tergelincir. Jadi andaikan kayu, maka bayangannya muncul di sebelah timur. Sampai kapan zuhur ini? Sampai bayangan itu lurus dengan kayunya. Misalkan ini kayu. Di awalnya kalau sudah agak tergelincir sini matahari baru masuk. Sampai kapan? Sampai bayangannya lurus dengan ini. Seandainya ini dijatuhkan, lurus dengan bayangannya. Kalau masih lurus, berarti ini masih waktunya zuhur. Kalau sudah lewat dari bayangannya, ini asar sudah. Paham ya? Ini andaikan tidak pakai ya. Kalau sekarang sudah canggih, punya sendiri nama HP. Dulu itu begitu. Jadi kalau bayangan, apa bayangan? Ya bayangan.
Mon jeung beujeng nikah sudah agak ke timur sedikit, nah itu sudah masuk zuhur. Jadi matahari sudah lurus, geser sedikit ke barat, itu sudah masuk zuhur. Berarti di sini ada bayangan. Sampai kapan? Sampai bayangannya kayu yang berdiri ini sama. Kayunya sama dengan jeng-jengan. Andaikan dijatuhkan sama. Nah, ini waktunya tuh akhir zuhur. Awalnya tergelincir dikit, akhirnya apabila bayangan jeng-jengan kawat pada di kayu yang diberdirikan, itu waktunya zuhur. Waktunya sholat zuhur. Dalam Al-Quran ditegaskan inna sholata kanat kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah diwajibkan dengan waktu yang tertentu. Kalau belum masuk zuhur kita mulai belajar. Nah itu yang pertama, sholat zuhur. Nah, kemudian sholat itu ada waktu-waktu yang utama, ada waktu-waktu bias, ada waktu-waktu yang makruh. Waktu utama itu awal waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat yang lain itu yang paling utama. Waktu yang pertama, afdhalus sholati fi awwali waqtiha. Sebaik-baiknya sholat itu dilaksanakan pada awal waktunya. Kalau bisa begitu masuk waktu langsung kita melaksanakan sholat. Ada hadis begini dari Abi Mahdzurah, awalul waktu ridwanullah. Adapun permulaan waktu itu ridwanullah, terdapat keridhaan Allah. Jadi kalau melaksanakan awal waktu itu mendapatkan ridho Allah. Wa awsatuhu, tengah-tengahnya waktu rahmatullah, mendapatkan rahmat Allah. Wa akhiruhu, akhirnya waktu afdullah, akan mendapatkan ampunan Allah. Jadi yang paling utama tentu di awal waktu. Itu fadilah namanya. Kalau dilakukan kita sholat di awal waktu akan mendapatkan pahala yang lebih sempurna dari pahala mengerjakan setelahnya. Tidak kirain waktu fadilah. Kapan ini? Jadi awal waktu itu sampai kapan? Sampai kira-kira bayangannya itu seperempat. Bayangannya seperempat. Itu waktu yang paling utama di awal waktu. Waktu jawas ya boleh sepanjang belum keluar waktunya sholat zuhur. Ada juga waktu haram. Jadi melaksanakan sholat itu haram. Kapan itu? Yaitu melaksanakan sholat di akhir waktu. Di akhir waktu. Kemudian belum selesai sholat, waktunya sudah habis. Misalkan sholat zuhur dapat 1 rakaat, sudah masuk waktu asar, masih 1 rakaat, sudah masuk waktu asar. Teruskan sholatnya. Nah ini namanya waktu yang haram. Tapi sah sholatnya, tapi dia haram, lengah. Mengerjakan sholat maghrib dapat 2 rakaat, masuk sholat adzan isya. Itu waktu hurmah, itu namanya haram. Belum selesai melaksanakan sholat secara sempurna, sudah tiba masuk waktu yang lain. Itu zuhur. Sekarang wa awwalu waqtul asri, adapun permulaan waktunya asar, idza shara dillu kulli syai'in misla, apabila telah menjadi bayangan setiap sesuatu, mislahu ialah umpamanya syai', sama dengan sesuatu itu.
Jadi waktunya asar itu masuk apabila bayangan itu sama, jengbe-jengbe sama dengan kayu yang berdiri itu. Jadi kalau ini begini, ada bayang-bayang di sebelah timur, ada akan dijatuhkan, ini sama. Kalau sudah sama, seterusnya itu sudah masuk waktu awal sholat asar. Kalau sudah bayangannya itu awal waktu sholat asar. Apabila bayangannya sesuatu yang kita berdirikan, bayangannya sama, yang bayangannya sama, seandainya ini sesuatu itu dijatuhkan, itu awal sholat asar, sekaligus akhir daripada sholat, waktunya sholat zuhur. Kemudian wa akhiruhu, tapi tadi ya apabila sama wazada qalilan dan bertambah sedikit, ada tambahan sedikit. Jadi asar itu bayangannya itu sama dengan kayu yang berdiri sama, dan zada qalilan bertambah sedikit, tambah sedikit, tambah 2 cm sudah masuk waktunya asar. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat asar sampai kapan sholat asar akhirnya itu? Ghurubu syamsi, ialah terbenamnya matahari. Kalau matahari terbenam, habis sudah sholat asar, waktunya ganti Allahu Akbar, sholat maghrib. Itu gantiannya. Gantiannya seperti itu. Ganti sholat maghrib. Sekarang wa awwalu waqtil maghrib, adapun awalnya waktu sholat maghrib. Sholat maghrib kapan awalnya? Ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah benar-benar terbenam, masuk waktunya maghrib. Nah, itu seperti itu. Akan ditandai dengan azan. Kalau belum terbenam, belum masuk maghrib. Nah, maghrib ini harus menjadi perhatian, karena maghrib ini menjadi tanda berbuka bagi orang yang berpuasa. Harus hati-hati, betul-betul masuk baru azan, boleh makan yang berpuasa. Kalau belum masuk waktunya maghrib, jangan azan dulu, nanti puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena belum selesai, waktunya masih tinggal setengah menit baru makan. Berarti makannya itu waktu asar, belum maghrib. Sudah azan dulu, makan dulu, waktunya masih kurang setengah menit misalkan, makan, batal puasanya. Makanya untuk maghrib harus betul-betul dijaga. Ya semuanya harus betul-betul dijaga semua. Tapi karena maghrib ini masalahnya banyak orang puasa, maka harus betul-betul memperhatikan jam. Sekarang sudah ada jam, ada jadwal sholat, ada banyak di HP itu bisa diprogram di HP itu. Jadi artinya kalau maghrib itu hati-hati bagi yang berpuasa. Tapi orang berpuasa itu kalau sudah maghrib segera berbuka, karena sunnah. Ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka itu sunnah. Kalau sudah maghrib, asalkan nyata-nyata maghrib, ya berbuka sudah. Jangan menunggu 1 menit, 2 menit. Tidak dapat kesunahan ta'jil itu. Tidak dapat kesunahan menyegerakan berbuka. Tapi kalau belum waktunya, jangan. Nanti batal puasanya, karena waktunya masih kurang setengah menit misalkan. Sudah makan gula. Ini waktu maghrib. Wa akhiru, adapun akhirnya waktu maghrib, Ghurubus syafaqil ahmari, ialah terbenamnya bingga merah. Akhirnya waktu maghrib. Awalnya maghrib itu ketika matahari terbenam, begitu terbenam masuk maghrib. Sampai kapan maghrib itu? Sampai awan merah. Warna awan mega merah di barat itu habis. Kalau awan merah itu sudah habis, berarti masuk waktu isya. Kalau masih ada awan merah, belum masuk waktunya isya. Bagaimana mau melihat awan? Kadang-kadang mendung ya, sekarang ada canggih, bisa diprogram di HP, ada jadwal sholat.
ukurannya begitu. Maghrib itu dimulai sejak terbenamnya matahari sampai berakhir hilangnya asyafaqul ahmar, mega merah mendung merah yang ada di ufuk barat sana. Itu kalau sudah hilang, masuk waktunya sholat isya. Nah, ini waktunya sholat isya. Nah, itu yang kita ambil ya. Kemudian wa awwalu waktu isya'i, adapun permulaan waktu isya, ghurubu asyafaqi al-ahmari, ialah terbenamnya mega merah. Nah, kalau mega merah di barat itu sudah habis terbenam, sudah tidak ada, masuk, baru masuk waktunya isya. Isya masuk adzan. Berarti waktu yang paling pendek itu sholat apa? Subuh ya. Ini cukup pendek juga maghrib ini waktunya. Nah, ini dalam tapi apa namanya sampai hilangnya mega merah. Kemudian wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu isya ini cukup panjang. Akhiruhu, akhirnya sholat isya, tulul fajr shadiq, terbitnya fajar shadiq. Kalau fajar shadiq binur sudah terbit, maka waktu isya sudah habis. Nah, fajar panjang dari hilangnya mega merah waktu isya itu terus sampai menjelang subuh, sampai terbitnya fajar shadiq. Kalau fajar shadiq sudah terbit, berarti waktunya isya habis, pindah kepada waktunya subuh. Nah, fajar ini ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ini bapak-bapak petani ini bisa diperhatikan. Fajar kadzib ini lebih dulu muncul. Setelah fajar kadzib baru fajar shadiq. Tandanya fajar kadzib ini campak. Fajar yang campak ini istilah saja. Apa namanya? Fajar kadzib itu apa namanya? Fajar yang tidak benar. Ya, fajar yang tidak benar. Apa fajar kadzib itu? Jadi fajar yang terbit sebelah timur, ya, terbit sana timur itu mencurat ke atas, mustatilun, memanjang ke atas, ke atas. Kemudian setelah itu hilang. Kemudian setelah hilang, muncullah kedua yang disebut dengan fajar shadiq. Fajar shadiq itu muncul muntasyiron, sinarnya itu membias. Apa namanya? Jar-lacer, kemana-mana sinarnya membias, memantul ke sana sini. Kalau fajar kadzib itu timbul duluan di sebelah timur, fajarnya itu memancar ke atas, memancar lurus, ke atas. Itu fajar kadzib itu. Setelah itu fajar itu tidak ada, lenyap lagi. Baru setelah itu akan timbul lagi yang disebut dengan fajar shadiq. Timbul, cirinya fajar itu membias, merata, muntasiron, tersebar. Fajarnya itu menyebar. Kalau kadzib lurus ke atas, kemudian setelah itu hilang. Terbitnya fajar kadzib itu masih ada waktu isya, dan waktu subuh belum masuk. Sampai kapan isyanya itu habis? Sampai terbitnya fajar shadiq. Nanti bapak-bapak ini perlu melihat ke alam luas di sawah itu kelihatan biasanya. Sebelum subuh ya. Lihat sebelum subuh itu. Nanti ada fajar ke atas, mencurat ke atas, memanjang ke atas, kemudian tidak berapa lama hilang. Nah, itu masih ada waktu isya.
subuh belum masuk. Lalu setelah itu timbul lagi fajar, muncul tapi ini menyebar fajarnya, tidak mencurah ke atas tapi menyebar. Nah itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Kalau sudah itu yang muncul, berarti waktu isya sudah habis, ganti waktunya subuh, waktunya subuh. Gitu. Sekarang wa awal waktu subuh, adapun pertamanya permulaannya waktu subuh. Kapan subuh itu dimulai? Tulu'ul fajri as-shadiq, terbitnya fajar shadiq. Kalau fajar shadiq sudah timbul, sudah muncul, itulah awal waktu sholat subuh. Azan Allahu Akbar, masuk sudah itu. Wa akhiruhu, akhirnya subuh, tulu'us syamsi. Nah, terbitnya matahari. Matahari kalau terbit, jadi harus dibedakan, ada fajar, ada tulu'us syamsi. Fajar itu sinar yang muncul di arah timur sebelum matahari kelihatan, sebelum muncul. Kalau matahari sudah muncul, namanya tulu, terbit, matahari sudah mulai kelihatan di permukaan bumi, di tulu namanya. Kalau belum kelihatan itu kan fajar, fajarnya. Matahari belum terbit, itu fajar itu. Cuma cahayanya sudah membias ke atas, baik fajar shadiq maupun fajar kazib. Nah, kalau sudah terbit matahari, berarti waktunya subuh sudah tidak ada. Sejak terbitnya fajar shadiq itu masuk subuh, sampai terbitnya matahari, matahari sudah muncul, itu berarti waktunya subuh sudah tidak ada. Kemudian al-asfaku, ada pun beberapa mika, salah satu ada 3 mika ya. Mendung mika itu ada 3 warna. Ahmaru, 1 mika merah, wa asfaru dan mika kuning, wa abyadu dan mika putih. Nih, diperhatikan aja sebelah barat itu ya, menjelang matahari tenggelam dan setelah matahari tenggelam. Ada yang fajar apa namanya? Merah, fajar kuning, fajar putih. Al-ahmaru, adapun fajar merah, maghribu ialah waktunya maghrib. Kalau ada fajar merah, mega merah, itu masih waktunya maghrib. Al-asfaru wal abyadu, nah mega kuning sudah menguning, mega merahnya ada, ganti kuning dan putih, maka isya adalah waktu isya. Kalau meganya masih merah, itu waktunya maghrib. Tapi kalau berganti kuning dan putih, itu sudah masuk waktunya isya. Mega merahnya hilang, ganti yang kuning atau yang putih, susah. Nah itu. Wayundabu, dan disunatkan takhiru sholat isya, apa mengakhirkan sholat isya ila ayyawiba asyafaqul asfaru, sampai tenggelam asyafaqul asfaru wal abdu, apa mega kuning dan mega yang putih. Kalau sholat isya, walaupun tandanya tadi, kalau sudah mega merah hilang, itu masuk waktunya isya. Artinya berganti mega putih dan mega kuning. Tapi disunatkan sholat isya itu mega itu betul-betul habis, baik mega kuning atau mega putih sudah habis, diakhirkan sedikit. Ya seperti kita sini sholat ini itu sudah hilang meganya, mega merahnya jelas hilang, mega putihnya, mega kuningnya sudah juga hilang. Apalagi masih ditambah kemudian itu sampai hilang betul, sampai hilang betul. Berarti apa namanya, para jamaah, betapa pentingnya memperhatikan waktu. Waktu ini penting. Kita tidak boleh melakukan ibadah lupa waktunya. Sholat itu kita dan mauquta,
kitaban mawquta, kewajiban yang diberi waktu. Gak boleh sholat kalau bukan waktunya, gak sah. Betul-betul masih waktunya baru kita melaksanakan sholat. Itulah ketentuan-ketentuan lima waktu sholat yang diwajibkan bagi kita. Yang paling utama awalul waqt, afdhalus sholati fi awwali waqtiha. Sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktunya. Barangkali seperti itu tentang waktu-waktunya sholat dalam kitab Safinah ini. Assalamualaikum.